Halo semuanya. Jadi hari ini kita lagi di mana? Gubuk Sero. Nah, hari ini kita lagi memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke 75. Nah, biasanya pemuda-pemudi Gubuk Sero ngadain lomba nih. Yuk, mumpung lagi rame. Iya, mari kita tanya-tanya pemuda-pemuda Ayo, sekitar sini. Nah, sekarang kita lagi bersama Angendi Angendi sebagai ketua Risma. Sekarang kita mau tanya-tanya nih. Mau tanya-tanya. Pendapat satu tambah satu berapa? Iya, itu iklan. Yang pertama, apa sih arti kemerdekaan bagi Angendi? Kemerdekaan buat saya itu sebenarnya agak rumit ya. Rumitnya masalah cinta belum merdeka. Kalau masalah di Indonesia ini sebenarnya udah merdeka karena apa? Karena udah tidak ada yang menjajah. Iya kan? Iya. Di hati aja yang belum merdeka karena kosong. Jadi Wawan mau nanya apa lagi? Terus pendapat Angendi nih tentang pemuda-pemudi Gubuk Sero seperti apa? Ya antusiasnya agak lumayan lah. Karena apa? Karena masih dalam keadaan COVID-19 ya, masih siap menjalankan seperti ini. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini, tetap protokol kesehatan dijalankan. Ya. Tapi kita keren kan? Kita keren. Mantap. Yaudah, makasih ya Ang. Udah. Ya, sekarang kita lagi bersama Ang Otong. Saya ingin bertanya kepada Ang Otong sebagai pemuda di Gubuk Sero ini ya. Ang Otong, gimana pendapat Anda tentang Gubuk Sero ini? Gubuk Sero itu sangat baik, harus maju. Ya, maju. Maju terus. Maju terus. Pemudanya harus kompak. Kompak. Terus apa lagi Ang? Untuk pemuda sekarang ini semangat walaupun pandemi COVID. Iya, Jadi merdeka nih, merdeka. Merdeka. dong. Oke. Sekarang kita lagi bersama Bapak Apri di sini. Kita ingin bertanya-tanya kepada. Nah, jadi Olan ya, Olan yang nanya nih. Oke. Olan mau nanya, Bapak Apri, apa arti kemerdekaan di saat pandemi corona gini nih? Apa arti kemerdekaan bagi Bapak? Arti kemerdekaan bagi kita, khususnya pemuda-pemudi Gubuk Sero, yang mana kita memiliki kebebasan untuk menentukan yang kita inginkan Ya. dan butuhkan yang kita inginkan dan kita butuhkan. Hak-hak yang kita dapatkan tentunya juga dengan menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Adapun di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, maka kita selaku pemuda dan pemudi Gubuk Sero khususnya harus tetap menjaga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa pendapat Pak Apri tentang pemuda-pemudi Gubuk Sero ini? Ya kalau menurut saya melihat kegiatan pemuda-pemudi Gubuk Sero ini, selain dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 ini, saya menganggap positif. Selain itu juga karena pemuda-pemudi Gubuk Sero juga ada yang tergabung di dalam organisasi Remaja Islam Masjid Asada yang mana peduli untuk kepentingan masyarakat dalam yang sedang mengalami musibah, yaitu untuk menghibur setiap malamnya dengan pembacaan doa-doa untuk almarhumah yang telah mendahului kita. Dan khususnya kita juga selalu berdoa untuk para pejuang-pejuang kita, penegak kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, yang mana kita sekarang hanya bisa menikmati. Gimana kalau tarik kita selanjutnya, ibu-ibu? Pasti seru. Yuk kita cari ibu-ibu yuk. Nah, ini ada ibu-ibu nih, ada ibu-ibu. Bu. Kita mau tanya. Iya, udah cantik. Ada apa? Nah, nih dengan adanya lomba ini, menurut ibu ini kayak mana sih lomba di Gubuk Sero ini kayak mana sih? Pokoknya setiap tahun setiap meningkat. Jadi orang-orang itu pada senang sama di Gubuk Sero itu karena waduh rusuh amat ya ibu itu ya. Ya, terus. Pokoknya semangat buat anak-anak mudanya, jangan Ya Allah, ibu-ibunya rusuh. terlalu heboh ya, bahagia gitu kan. Kalau di Sero tuh bahagia begini ya orang-orang Sero. Ayo dah. Makasih ya Bu, makasih Bu. Halo semuanya, jadi sekarang Olan lagi bersama Pak RT nih.
Nah, di kesempatan kali ini, Olan mau tanya-tanya tentang sekitar Gubuk Sero aja nih. Nah, yang pertama, Olan pengen tahu sih, apa arti kemerdekaan bagi Pak RT? Kalau menurut saya kemerdekaan itu ialah hak seseorang untuk berpendapat dan tidak tergantung kepada orang lain. Ya itu aja. Jadi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, pendapat Pak RT tentang Agustusan tahun ini tuh gimana sih? Kalau dilihat dari kemarin 17 Agustusan anak-anak muda kita cukup bagus. Artinya meriah. Dan bagus lah. Harapannya untuk tahun depan dan untuk pemudanya ini gimana sih? Untuk tahun depan mudah-mudahan kekompakan pemuda-pemuda Gubuk Sero tidak mengenal RT. Jadi untuk mengenal satu nama Gubuk Sero aja. Itu tergabung di dalam wadah pemuda untuk membangun kampung Gubuk Sero ini. Jadi jangan per RT, jadi gabung jadi satu untuk membangkitkan hari kemerdekaan itu supaya lebih meriah lagi dan untuk ditingkatkan lagi untuk perlombaannya, seperti tambah lagi jenis-jenis perlombaannya gitu. Jadi biar lebih meriah dan terutama untuk pemuda-pemudanya saya mengharapkan agar ibu-ibu yang ada di kampung Gubuk Sero ini dilibatkan. Jadi untuk memeriahkan juga, karena ibu-ibu ini juga diam-diam punya kreativitas, dia itu punya kemauan gitu. Jadi untuk ke depan saya mohon pada pemudanya untuk lebih ditingkatkan lagi. Artinya untuk jenis lombanya, untuk kegiatannya, dan untuk kekompakannya, untuk selalu supaya Gubuk Sero ini selalu kompak, utuh, rukun, damai. Nah, gitu. Jadi itu aja yang bisa kita tanya-tanya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Dan saya akhiri, saya tutup dah. Halo semuanya, jadi sekarang Olan lagi bersama Mbak Topik nih di sini. Nah, di kesempatan kali ini Olan mau nanya-nanya sama Abah Topik sekitaran Gubuk Sero. Nah, Abah Topik pertama kali datang ke Gubuk Sero itu kapan sih? 1958 Abah Topik dilahirkan. Ya. Nah, kira-kira tahun 60 itu Abah Topik sudah menginjak Gubuk Sero. Nah, ini TPA Jamiatul Hikmah. Nah, pada saat itu TPA yang sekarang ini adalah rumahnya Bapak Abdul Khair. Ini namanya Gubuk Sero. Pertama kali tinggal di Gubuk Sero ya di rumah ini, yang sekarang jadi TPA. Nah, kenapa dinamakan Gubuk Sero? Saat itu Gubuk Sero ada satu alat jebakan ikan. Ikan bisa masuk, nggak bisa keluar. Oh, jadi alat cari Nah, ikan itu bukan cari ikan, ikan masuk ke sero itu. Jadi sero adalah satu alat yang terdiri dari bambu. Bapak Haji Kamris Marsaid yang sampai sekarang orangnya dia ada di Makassar. Itu bisa disebut juga gurunya Abah Topik. Itu. Beliau itulah pendiri Risma yang pertama, Risma Asanda. Jadi kalian anak-anak Risma jangan lupakan sejarah terdahulu. Tahun 77. Tahun 77. Oh, tahun 1977. Habis pemilu. Papan rumahnya, papan semua, panggung, jembatannya panggung. Masih laut gitu. Masih laut, batasnya itu, apa? Paman jari itu. Ada jari. Apa jari? Iya, kori. Oh, namanya kori. Iya. Itu masih di pinggirnya. Nah, jalan masih ada arena aja, arena
Jadi banyak perubahan ke masjid, banyak ke masjid. Ada kalau ada ibadah, nah udah juga pada lumayan ada pada dulu gitu. Katanya Mas Sero itu nama binatang, katanya nama binatang Sero. Kalau orang baru waktu abang di sini juga masih agak angker aja angker. Dan jadi masih angker. Orang kalau minta pulang, kalau nggak pulang dikunyit. Tuh, waktu itu. Pulang sakit cepat gak pulang, bakal cepat pulang ke Jawa. Kita ngomong pulang kalau nggak cepat pulang ke Jawa, ya pulang. Halo semuanya, jadi sekarang Olan lagi sama Waikom nih. Nah, Olan mau sedikit cerita-cerita atau tanya-tanya nih sama Waikom. Iya. Nah, Olan jadi mau tanya, kapan sih pertama kali Waikom datang ke Gubuk Sero? Tahun 70. Oh, tahun 1970 nih. Iya. Bulan 2 ya, bulan 2 ya, bulan 2. Nah, gimana sih suasana Gubuk Sero waktu pertama kali Waikom datang? Suasana masih sepi, masih gelap, masih laut sampai ke depan, masih banyak sampah. Oh, masih kumuh. Iya. Ceritanya. Jadi kalau jadi kalau misalkan Gubuk Sero ini, tahu nggak kenapa bisa dinamain Gubuk Sero? Ya kata orang-orang sih, orang dulu yang duluan seperti Haji Yahya almarhum tuh, katanya ini tempat sero, tempat orang nyari ikan, nyari udang, diserok gitu jaring, namanya Gubuk Sero. Orangnya banyak kayak sero gitu. Jadi bisa dinamainnya karena alat cari ikan itu. Iya. Oh, gitu. Iya. Ya udah. Ada lagi nggak, Wak, yang mau diceritain tentang Gubuk Sero? Dulu tuh kayak mana sih Gubuk Sero yang dulu sama Gubuk Sero yang sekarang? Yang dulu sampai sekarang tuh beda. Kalau dulu orang baru datang dari Jawa ke sini tuh orang baru nggak boleh tidur siang, nggak boleh makan pisang Ambon. Tunggu dulu sini. Nggak boleh tidur siang, nggak boleh makan pisang Ambon, nggak boleh ngomong balik. Kalau balik tuh pulang, nggak boleh makan balik, nanti baliknya. Oh, gitu. Jadi kalau mau ke Jawa tuh jangan ngomong balik, ngomongnya turun. Oh, mau turun. Ngomongnya turun, jangan ngomong balik. Itu larangan benar itu. Kan dulu. Dulu segitu aja, jangan banyak-banyak lah. Oh, ya udah. Jadi segitu aja yang bisa disampaikan sama Waikom ya. Iya. Nah, terima kasih Wak atas waktunya. Sama-sama. Dan sekarang ditutup aja ya. Iya. Dah semuanya.